yang berhubungan dengan kuat medan listrik. Nah, ada dua buah muatan QA sebesar 4 kolom, berarti tidak ada tanda positif negatifnya, berarti QA bermuatan positif. Kemudian QB 3 kolom juga bermuatan positif. Kemudian antara A dan B terpisah pada jarak 2 meter. Kemudian ada suatu titik, yaitu titik C, yang berjarak 1 meter dari muatan B. Nah, pertanyaannya, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh, atau berapakah besarnya kuat medan listrik di titik C? Maka kita akan mencari EC. Nah, sekarang kita lihat EC, apa yang mempengaruhi kuat medan listrik di C? Yang mempengaruhinya adalah muatan A dan muatan B. Antara muatan A, jadi di sini yang kita EC, yang ditanya EC. Jadi apa yang kita ketahui? Kita ketahui muatan A nilainya 4 kolom. Kemudian ada muatan B nilainya 3 kolom. Kemudian ada RA, jarak C ke A, karena ini ada 2, ini 1, jadi jaraknya 3 meter. Kemudian RB yaitu RC ke B, jaraknya 1 meter. Nah, karena ini positif, QA positif, QB juga positif, di mana E itu menjauhi muatan positif, maka ini adalah EH, menjauhi muatan positif. Bagaimana dengan EB? EB juga dia menjauhi muatan positif, yaitu EB. Maka E di C itu EC akan sama dengan EA, kita tambah dengan EB. Berapa EA? K QA per RA kuadrat ditambah K QB per RB kuadrat. Nilai K 9 kali 10 pangkat 9, QA 4 tadi, 4 per RA nya 3 kuadrat ditambah 9 kali 10 pangkat 9, muatan B 3 kolom dibagi dengan R nya RB yaitu 1 kuadrat. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 dibagi 9, 3 kuadrat 9 ditambah 9 kali 10 pangkat 9 kali 3, 1 kuadrat 1. Ini 9, ini 9, bisa kita habiskan. Jadi tinggal lagi 4 kali 10 pangkat 9 ditambah 9 kali 3, 27 kali 10 pangkat 9. Jadi nilainya adalah 27 tambah 4, 31 kali 10 pangkat 9. Nah, itulah besar kuat medan listrik yang dirasakan di C. Nah, kembali kemudian kita lanjutkan. Ada 2 buah muatan, yaitu F dan S, sama-sama negatif. Sekarang pertanyaannya, ya, di mana letak titik A? Letak titik A agar kuat medannya 0. Kuat medannya 0. Nah, berarti karena ini negatif, otomatis letaknya di antara titik R dan S, ya. Kalau seandainya di sini, ya, tentu R ini ER, ya. Kemudian ke sini nanti OES, karena dia sama-sama menuju. Nah, jadi ini negatif, kemudian di sini juga negatif. Ini jaraknya 9 meter. Nah, jadi supaya E-nya 0, EA, ya, tentu EA supaya 0, ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa muatan EA itu sama dengan 0 jika, ya, ER-nya sama dengan ES-nya. ER, apa itu ER? K
sini K. Secara matematika bisa kita hilangkan. Tinggal lagi QR. Berapa nilai QR? 1 mikrokolom. 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Karena nilainya 1 mikro kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R. Berapa R-nya? Kita tidak tahu. Tentu kita anggap dulu nilai R-nya sama dengan X. Ini kita anggap nilainya sama dengan X per X kuadrat. Nah, akan sama dengan QS berapa? Nilai QS 4 mikrokolom. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RS-nya berapa? Tentu lagi 9 kurang X. Ini kita kuadratkan. Nah, Ibu kita lanjutkan. Berarti ini bisa kita kali silangkan. Nah, kali silangkan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ya, kita kali dengan 9 dikurang X kuadrat. Nilainya akan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 ya, dikali dengan X kuadrat. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan ini dengan persamaan matematika. Sekarang kalau kita menghilangkan kuadratnya, tentu yang di atas bisa kita akarkan. Ya. Menghilangkan kuadratnya, yang di atas bisa kita akarkan. Berarti akar 1 kali 10 pangkat min 6 ya per X. Ini nilainya akan sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 6. Kuadratnya kita hilangkan 9 kurang X. Ini aturan di matematika. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan. Akar 1 kali 10 pangkat min 6. Ya, kalau dibagi nanti bilangnya kita ulangan. Jadi ini menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 per X. Nilainya akan sama dengan akar 4 2 kali 10 pangkat min 3 kita bagi dengan 9 kurang X. Nah, ini baru kita kali silang. Berarti 9 kurang X kita kali dengan 1 kali 10 pangkat min 3 akan sama dengan X kita kali 2 kali 10 pangkat min 3. Kita kalikan ke dalam 9 kali 10 pangkat min 3 kita kurang dengan X dikali 10 pangkat min 3 akan sama dengan, kita kalikan ke dalam 2X ya, 2 ini menjadi 2X di 2X dikali 10 pangkat ya, 2X kali 10 pangkat min 3. Ini X sama dengan 1X. Nah, berarti 9 kali 10 pangkat min 3 nilainya akan sama dengan, kita pindah ruaskan. Di sini ada X, di sini juga ada X, kita satukan. Berarti di sini 2X kali 10 pangkat min 3 ini pindah ruas, tandanya berubah, ditambah X kali 10 pangkat min 3. Jadi ini 9 kali 10 pangkat min 3 akan sama dengan, ini kita jumlahkan menjadi 3X kali 10 pangkat min 3. Kita akan menentukan nilai X. Nah, jadi nilai X 9 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3X kali 10 pangkat min 3. Maka nilai X akan sama dengan 9 kali 10 pangkat min 3 kita bagi sisanya yaitu 3 kali 10 pangkat min 3. Ini habis 9 bagi 3 dapat 3 ya, jadi 3 meter. Nah, jadi di mana letak titik A agar kuat medannya sama dengan 0? Kita peroleh tadi nilai X adalah 3. Jadi ini adalah 3. Nah, kemudian sisa yang ini tentu nanti hasilnya 6. Ini 3 meter, ini 6 meter. Jadi, nah ya,
kuat medan listrik ya, yang nilainya sama dengan 0 ya, di mana titik A berada pada jarak 3 meter dari muatan pertama atau 6 meter dari muatan kedua. Jadi itulah ya tentang soal atau beberapa latihan yang mengkaji tentang kuat medan listrik. Bagaimana jika kuat medan listrik sama seperti gaya Coulomb? Kuat medan listrik yang dirasakan pada titik segitiga, misalkan ada 2 buah muatan, ini Q1, Q2, pada segitiga sama sisi ada di sini. Kalau ini muatannya negatif, di sini muatannya positif, maka yang dirasakan di titik A ya, muatan negatif, kuat medan menuju muatan negatif, ini E-nya ya, E1. Kemudian Q2 menjauhi muatan positif, maka ini menjadi E2. Inilah sudutnya atau alfanya. Maka EA itu EA akan sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 E1 E2 cos alfa. Nah, dengan cara inilah kita menyelesaikannya. Ya, Ananda semua, mudah-mudahan Ananda bisa memahami contoh soal yang berhubungan dengan kuat medan listrik dan dapat dengan mudah atau dapat membantu Ananda semua untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Ibu akhiri, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.